Oke, hari ini kita akan bicara tentang sistem desain untuk corporate solution. Agenda buat meeting hari ini, kita akan ngomongin satu yang pertama sistem desain requirement dan consideration. Jadi konsiderasi apa aja yang kita perlukan ketika kita desain sistem audio system. Terus poin kedua, kita akan bicara soal contoh-contoh type of space atau contoh-contoh ruangan yang kita bakal pakai di corporate environment, ya. Jadi kita akan ngomong soal reception atau lobby area dan boardroom, di mana kita perlu untuk ada video call atau auditorium. Dan terakhir saya akan kasih juga tools dan learning resources yang bisa dipakai dari Harman. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang kita ada kalau yang kita pikirkan kalau kita lagi mendesain sistem ruangan kita atau sistem kita, ya. Ini banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan. Sebenarnya pertanyaan ini bukan cuma sekedar ketika kita desain corporate solution atau kantor, ya. Tapi ini pertanyaan yang kita pertanyakan ketika kita desain sebenarnya apa aja, ruangan apapun yang kita desain, kita pasti bakal pertanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Jadi ada contohnya, ada kita bakal facility walkthrough atau pergi ke tempatnya untuk melihat apa sih konsep di tempatnya itu, terus kayak apakah kalau ini tempat yang kita revise gitu, kalau ini bukan tempat baru, kita apakah ada problem sebelumnya gitu kan, terus siapa aja yang bisa mempengaruhi desain. Jadi ada technical staff, ada budget yang pasti kan, kadang-kadang kita budget itu penting sekali. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini mungkin saya nggak akan lewatin satu persatu karena ini banyak pertanyaannya, tapi nanti ini session ini direkam dan kita bisa kirim slides presentasi ini ke kalian. Nggak perlu khawatir kalau ada yang kelewatan, bisa balik lagi untuk lihat slides presentasi ini dan bisa ngelihat videonya juga. Oke. Ini masih pertanyaan apa aja problem-problem yang ada di site itu gitu. Jadi kayak facility-nya apakah itu indoor atau outdoor, itu tentu beda ya. Kalau outdoor kita mesti pakai speaker atau kita mesti pakai equipment yang anti air. Kalau indoor mungkin nggak perlu, ya kan. Terus berapa ambient noise level, apakah ada echo dari ruangannya itu sendiri, gimana cara wiringnya, safety hazard ada nggak yang bisa bahaya nggak untuk keselamatan orang-orang. Jadi ini juga masih pertanyaan-pertanyaan itu yang kita tanyakan. Tapi untuk hari ini kita cuman di dalam untuk si desain simple-nya, untuk desain audio system buat corporate atau buat office space, ini adalah pertanyaan yang kita bisa tanyakan. So yang pertama, apakah aplikasi yang diperlukan untuk loudspeaker itu? Apakah kita perlu paging? Apakah kita perlu conferencing? Apakah kita perlu background music distribution? Apakah kita perlu live sound reinforcement? Tentu aja mungkin live sound reinforcement nggak perlu ya, tapi paging, conferencing, dan background music ini banyak ditemukan di office, ya. Terus yang kedua, dimensi, ya kan? Dimensi dan juga related sama poin ketiga, acoustic property, ya. Jadi dimensi berapa besar ruangan kita, seberapa tinggi ceilingnya. Acoustic property lo membicarakan tentang bahan-bahan, misalkan bahan temboknya itu apa, apakah itu kaca, atau apakah itu tembok yang maksudnya absorbent material, atau biasanya ini udah acoustic treatment, ya. Jadi kayak acoustic property-nya ada ceilingnya apa enggak, atau itu open ceiling. Karena banyak office sekarang yang juga udah open ceiling, ya. So, yang keempat, kita juga harus lihat seberapa pentingnya, seberapa kriteria sound pressure kita. Mau seberapa keras suara yang diperlukan, seberapa loud yang diperlukan. Berapa juga ambient sound level, jadi berapa keberisikan ambient, ya. Jadi sekitar ruangan itu tuh seberapa keberisikan. Contohnya di sound level itu ada misalkan suara dari proyektor, suara dari AC, itu ambient semua, ya. Terus di mana loudspeaker-nya bisa ditempatkan? Apakah itu centralized atau distributed?
atau mixture of both ya. Terus lanjut di mana orang-orang ini akan duduk gitu. Listener be located. Apakah orang itu bakal duduk, berdiri, atau jalan keliling-keliling. Yang terakhir mungkin kadang-kadang kita juga perlu portable solution ya. Jadi itu something yang kita bisa pikirkan di ketika kita lagi desain ruangan itu. Nah, ini tadi kita ngomong soal centralized speaker atau box speaker lebih tepatnya ya. Kalau mungkin lebih gampang dimengerti box speaker sama distributed. Jadi perbedaannya adalah di sebelah kiri ini centralized speaker. Jadi kita cuma pakai satu box speaker seperti yang bisa dilihat di sini. Ada cuma satu box speaker di tembok. Sementara sebelah kanan itu kita pakai ceiling speaker untuk distribusi ya. Jadi sistemnya itu kita distribute karena pakai ceiling speaker banyak. Seperti yang kita lihat kalau pakai centralized speaker untuk ruangan segede gini mungkin ada perbedaan 10 dB di beberapa suaranya berbeda ya. Tapi ketika kita pakai distributed, yang perbedaannya adalah cuma 2 dB, 2 desibel ya. Dan sementara kadang-kadang kita cuma seperti orang-orang yang biasa gitu, cuma bisa membedakan ada perbedaan suara kalau itu 3 dB ke atas gitu. Jadi ini perbedaannya centralized sama distributed. Atau mungkin di beberapa desain kita bisa pakai combination. Jadi tetap ada box speakers di depan dan juga ada ceiling speakers. Ini lumayan popular combination design ini di kafe-kafe di mana ada live band, tapi kalau siang-siang itu cuma background music. Atau di dalam office situation, combination juga ini biasanya terjadi ketika ada ruangan di mana ada TV-nya ya. Biasa ada TV-nya, terus dia ada box speaker sebelah ada TV untuk program sound. Program sound artinya adalah suara yang datang dari multimedia. Sementara mikrofon atau yang dari conference system akan keluar suaranya dari ceiling speaker. Perbedaan seperti itu karena ketika kita melihat gambar, misalkan ada TV di depan sini, kita mau suara itu datangnya dari depan, bukan dari atas. Jadi itu lebih ke imaging of the sound. Ya. Nah, ketika kita pakai kombinasi seperti ini, satu yang kita perlu perhatikan adalah delay. Karena suaranya akan datang dari box speaker kan. Nah, dia punya ceiling speaker di belakang sini, di belakang ruangan ini harus di-delay sesuai dengan kecepatan suara datang ke audiens yang berada di bawah ceiling speaker yang pertama ini. Ceiling speaker yang ketiga ini sebenarnya. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan ketika ada delay. Ketika kita menggunakan kombinasi. Oke. Ini ada pertanyaan dari Widianto. Wianto, ini bisa dapat copy presentasinya atau mesti foto slide-nya. Nanti kita bisa kirim slide-nya, nggak masalah, jadi nggak harus difoto sendiri. Dan presentasi ini pun direkam, jadi nanti bisa lihat rekamannya kalau perlu. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kadang-kadang pertanyaan yang perlu dipertanyakan dan yang banyak orang tidak mengerti juga adalah seberapa ketika kita ngomong soal seberapa loud ya, seberapa besarnya suara yang diperlukan itu, seberapa kencang sih suara yang diperlukan kan. Kita berpikir oh ya kalau perlu 100 gitu, kalau perlu kan 100 dB, biasa banyak banget yang bilang oke, kita perlu 100 dB. Sementara sebetulnya belum tentu 100 dB itu diperlukan di ruangan tertentu ya. Jadi outcome-nya sebenarnya keperluan loudness atau suara itu ya, itu 10 dB di atas ambient. Jadi tadi kita bicara ambient itu suara yang ada di sekitar atau di dalam ruangan itu sendiri ya. Jadi contohnya orang ngomong itu bisa jadi ambient. Atau suara AC itu bisa jadi ambient. Berisiknya misalkan dari proyektor itu bisa jadi ambient. Ya. Oke, jadi untuk intelligibility atau suara yang jernih atau jelas untuk apalagi untuk speech ya, kalau kita ngomongin soal speech atau pembicaraan gitu, itu kita mau minimum 10 dB di atas ambient level. Dan lebih bagus lagi kalau kita bisa 15 sampai 20 dB di atas ambient level.
Jadi minimum 10, tapi kalau kita bisa 15 sampai 20 di atas ambient level, itu lebih bagus lagi. Jadi ketika kita desain sistem, hal yang pertama yang paling kita harus pikirkan adalah berapa ambient level di satu ruangan tersebut. Ini ada benchmarknya nih. Kira-kira kalau dialog ya atau pembicaraan, conversation gitu di dalam sinema atau teater, atau ketika kita nonton movie di movie theater gitu, itu sekitar 85 dB dari 2/3 jaraknya dari layar, jauhnya 2/3 ruangan dari layar. Ya, jadi itu kira-kira benchmarknya. Jadi sebenarnya kita perlu asal bisa menjadikan speech itu intelligible atau bisa dimengerti dengan jelas. Oke. Untuk tipikalnya 70 dB itu yang kita mau untuk biasanya untuk background music. 80 dB itu untuk background music dan 100 dB itu biasanya buat club level. Jadi kalau kita di club itu biasanya 100 dan ke atas gitu ya. Plus minus plus minus. Jadi kita ngomong soal ambient level. Jadi kita ngomong soal ambient level. Oke, jadi di sini ada contohnya yang bentar ya, ada oke, tes ya. Oke. Kalau oke. Jadi contohnya ambient level itu yang di sini ada AC, ada proyektor. Ini bisa jadi ambient level di suatu ruangan tersebut. Oke, jadi misalkan contoh di restoran ambient level adalah 72 sampai 75. Jadi kalau saya mau cuma main background music, bisa aja untuk main Pak sampai 75 nggak masalah ya. Tapi kalau saya mau itu suaranya bisa jelas dan bisa dia mengerti, nah itu saya harus 10 dB di atas kan tadi kita bilang, jadi mesti bisa average 85 dB, itu target saya. Nah kalau peaks-nya itu 20 dB di atas atau 95 dB. Peak itu artinya maksimum ya, mentoknya ya. So ini kira-kira cara gimana kita menghitung keperluan SPL atau keperluan seberapa kencang kita perlu suara itu ya. Nah ini nggak detail, cuman ini cuman high level view aja dari apa yang Harman atau JBL punya tentang loudspeakers ya. Jadi ini ceiling speakers kita, emang ceiling speakers itu gede banyak banget, apa namanya, dia punya model numbernya. Cuma ini kira-kira ya yang sebelah kiri bawah itu yang lebih murah dan lebih rendah kualitas atau features-nya. Yang sebelah kanan atas itu yang tentu aja lebih mahal, tapi dengan features atau quality yang lebih tinggi gitu. Jadi kita mulai dengan CSS dan 8100, ini open back, pre-install commercial series. Terus kontrol 10, kontrol 20, kontrol 40, itu blind mount, jadi itu udah ada cam-nya di belakangnya. Ini small sama premium small format lah. Nah, kontrol 200, 300 itu medium and large format yang berat tapi kualitasnya jauh lebih bagus. Kan? Terus kalau ngomongin soal box speakers, kita punya control contractor. Ini yang kecil, small series, dan medium format kita punya ada AE series sama AWC. AWC itu yang all weather series ya, jadi bisa dia anti air, anti hujan, bisa dipakai di outdoor dimanapun. Terus yang large format kita juga punya PD 500, 6000 sama 700i. Ini biasa dipakai di stadium. Untuk column speaker kita juga punya CBT namanya. Ini constant beamwidth technology column speaker. Ini pasif, CBT itu semua pasif dari 50 sampai 1000 ya, ini semua pasif. Dan dia bisa running di low impedance sama high impedance juga ya. Jadi bisa pakai fault line atau bisa pakai 8 ohm. Kita juga punya 8 ohms. Nah, kita juga punya IntelliBox. IntelliBox ini sendiri ini active beam shaping array column loudspeakers. Jadi dia kalau CBT tadi pasif, kalau IntelliBox ini aktif. Dan dia juga bukan cuman beam steering ya, karena banyak kompetitor lain itu pakainya cuma beam steering, tapi kita ini juga beam shaping. Ada perbedaannya. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa kontak IMS atau bisa kontak kita juga di Harman. Nanti kita bisa kasih presentasi yang lebih detail lagi soal IntelliBox. Karena ini IntelliBox sendiri ini lumayan banyak yang harus dimengerti ya. Di
Untuk line source kita punya ini biasanya line array lah disebutnya ya. Kita punya VRX, VTX A8 and V20 ini yang small medium format, dan kita ada yang A12 sama V25 ini yang large format. Jadi 12 inch sama 15 inch ya yang untuk yang large format. Sekarang kita masuk ke amplifier. Kadang-kadang, nah ini salah satu juga yang susah untuk dimengerti banyak orang. Seberapa gede sih amplifier yang kita butuhkan, atau seberapa banyak sih amplifier yang kita butuhkan. Jadi kita ngomong soal power requirement. Jadi seberapa powernya yang kita perlukan, terus number of channel. Jadi seberapa banyak channel yang kita perlukan. In terms of crossover, kalau kita ada full range speaker, selama subwoofer itu juga harus ada crossovernya. Terus ada delay, ya kan? Ada berapa zone, itu berbeda. Jadi itu semua akan menentukan seberapa banyak channel yang kita perlukan. Apakah kita running speakernya itu outline atau 8 ohms, itu juga penting. Apakah kita butuh network audio, juga network control. Ya. Jadi ini banyak yang dipertanyakan lah. Tapi hari ini kita bakal ngomongin soal power requirement dulu. Gimana caranya kita ngitung seberapa power yang kita perlukan di amplifier itu ya. Jadi ini contoh gampang ya, seberapa banyak power yang diperlukan ketika kita mau kita punya 10 loudspeaker, 10 speaker ini mungkin ceiling speaker ya. Kita 5 watt setiap speaker, ya kan? Dan kita mau punya 3 dB of headroom. Jadi gampang dong ya, 10 speaker kali 5 watt, jadi kita perlu 50 watt kan. Tapi dari 50 watt itu, karena kita mau 3 dB of headroom, itu harus kita multiply atau kalikan 2 ketika kita mau 3 dB headroom ya. Jadi 50 kali 2 jadi 100 watt. Jadi kita butuh 100 watt amplifier. Oke, contoh kedua ini ya, kita soal ngomong kita punya 40 speaker, setiap speaker itu 7,5 watt ya. Jadi 40 kali 7,5 kita butuh 300 watt, tapi karena kita mau 3 dB of headroom, kita kalikan 2, jadi sebenarnya kita butuh amplifier itu untuk powernya adalah 600 watt. Nah, jadi ini rule of thumb-nya ketika kita ngitung amplifier, seberapa power yang kita perlukan, rule of thumb-nya adalah biasanya kita kalikan 2 sampai 4 untuk power rating yang kita mau itu sampai kencang banget gitu kan. Tapi most of the time, karena kalau kalikan 2 atau 4 itu mungkin terlalu tinggi dan terlalu mahal, biasanya kita kalikan minimum 1,5 sampai 2,5 untuk bisa main di volume yang tepat dengan headroom yang tepat. Jadi tolong ke depannya ketika kita ngitung amplifier, coba jangan dipastiin gitu. Jangan misalnya 10 speaker kali 30 watt ya kan, kita jadikan 300 watt tuh. Nah, dipastiin tuh biasanya orang-orang dipastiin amplifiernya juga diambil yang 300 watt ya kan. Tapi sebenarnya kalau kita pakai seperti itu dia nggak ada headroom. Akhirnya nanti kalau orang mainin musiknya terlalu kenceng, itu speakernya juga bisa jebol dan amplifier juga bisa rusak ya. Oke, jadi itu sekedar sistem desain untuk speakers dan untuk amplifier. Hari ini kita bakal ngomongin soal desain buat office ya, office spaces atau corporate. Jadi hari ini memang mungkin office spaces itu banyak, ada huddle space, ada training, ada conference room, ada auditorium, boardroom. Nah, tapi hari ini kita bakal cuma ngomongin 3 contoh aja. Yang pertama itu reception atau lobby. Yang kedua adalah boardroom dengan kapasitas bisa untuk online hall ya. Dan yang ketiga adalah auditorium. Jadi ketika kita ngomongin untuk open office area atau lobby, apa sih yang kita perlukan? Biasanya kita perlukan BGM music source buat playback. Dan banyak kan juga mungkin kita butuh paging microphone. Jadi untuk misalkan orang untuk bikin announcement lah. Untuk bikin announcement kita butuh paging microphone. Jadi sistem seperti itu, Harman juga, karena kita one stop solution, kita punya dari input sampai output. Di Harman contoh yang kita bisa pakai contohnya seperti ini. Jadi kita punya di TS99S, ini paging microphone.
tuner, segala macamnya, aux audio juga bisa masuk ke Zone Pro 640 ya. Zone Pro 640 itu 6 input, 4 output, oke. Dan dia ini sebenarnya dia juga apa namanya, DSP juga ya, tapi dia ya dia DSP juga lah pokoknya. Dia 6 input, 4 output, dan dari 2 output itu akan masuk ke CDI 2300. Oke, dia itu drive core amplifier dari Crown, ya kan? Jadi masuk ke DBX Zone Pro 640, terus ke CDI 2300. Dari CDI 2300 ini ada 2 zone ceiling speakernya, so kita pakai kontrol 16 CT, JBL kontrol 16 CT di sini. Oke, jadi ini straightforward dari Zone Pro, dari input masuk ke Zone Pro, terus masuk ke amplifier atau DSP ya, DSP masuk ke amplifier dan langsung ke ceiling speaker. Oke, ini BOM listnya. Tadi saya udah bilang ya, kita bakal pakai, kita bakal kirim ini presentasinya, jadi jangan khawatir. Ini AKG DST99S ya. AKG DST99S ini paging mic yang tadi kita pakai, jadi dia XLR, dari mic-nya langsung bisa colok ke XLR aja, dan ada tombol on off juga di sini. Ini Boostech lah modelnya. Oke. Terus ini Zone Pro yang tadi kita pakai, Zone Pro 640. Seperti yang bisa dilihat di sini ada 2 mic line input dan 4 line input ya. Jadi total 6 input dan outputnya ada 4. Channel 1 sampai channel 4. ZC input ini untuk zone control atau volume control ya. Jadi kita bisa pakai volume control ZC2 atau misalkan ZC8. Ini ada perbedaan-perbedaannya. Pokoknya dari ZC1 sampai ZC8. Terus PC ini masih pakai RS-232, tapi ini bisa langsung connect ke komputer untuk bisa kita kontrol ya, DBX ini. Jadi kontrolnya itu apa aja? Jadi DBX ini kalau kita pakai control zone Pro Designer, itu sebenarnya ya dia kayak DSP ya, dia ada parity muting, ada ducking untuk microphone, terus dia ada crossover, dia ada EQ, parametric EQ, dia ada delay, terus dia ada ya ada compression, ada gate, ya kan? Jadi semuanya seperti DSP aja gitu. Untuk CDI Drive Core, ini kelihatannya seperti ini, CDI Drive Core. Seperti yang bisa dilihat di belakang ada Ethernet control, dan walaupun tanpa komputer pun dari depan bisa dikontrol dengan knob dan dengan layar ini juga gitu ya. Jadi bisa kontrol tuningnya, routingnya juga dari layar dan dari knob depan itu. Tapi kalau misalkan kita punya komputer, kita bisa connect dengan Ethernet control. Jadi ketika kita ngomongin soal Ethernet control, kita punya juga software namanya Audio Architect. Audio Architect itu yang bisa mengontrol BSS processing, Crown amplifier, basically semua di keluarganya Harman yang audio bisa dikontrol sama Audio Architect. Dan juga ini bisa bikin monitoring atau bisa bikin GUI control. Jadi seperti yang dilihat sebelah kanan ini, ada kontrol GUI yang dibikin dari Audio Architect-nya sendiri. Jadi Audio Architect ini bisa juga menjalankan GUI atau Graphic Control Unit ya, Graphic Control Interface ya. Terus juga bisa combine dan split room, bisa monitoring. Lihat di sini bisa monitoring juga, dan juga bisa ini. Jadi bisa masukin segala sesuatu keperluan apapun, EQ apapun yang di dalamnya. Oke, ini Audio Architect. Bentar ya, ini saya ada dari tab 10. Oke. Lanjut. Nah, ini di dalam Audio Architect. Jadi untuk nunjukin aja dalam Audio Architect sendiri, ketika kita buka amplifier-nya, karena kita memang bisa connect amplifier-nya, kita bisa ganti ini low impedance atau high impedance. Kita bisa ganti misalnya kita mau bridging atau kita mau satu input untuk multiple output juga bisa. Dan di semua Harman amplifier, kalau yang network amplifier, kita juga ada preset buat speakernya ya. Jadi ini contohnya ini control 16 CT ya, speaker yang kita pakai tadi. Ini kita preset untuk speakernya, seperti yang bisa dilihat di bawah ini. Dan preset speaker ini ada high pass filter, ada low pass filternya,
Dan ini menggunakan FIR filter. Jadi FIR filter itu beda ya sama graphic EQ biasa. Karena FIR filter itu dia bisa menjadikan karena banyak titik EQ yang menjadikan adalah EQ itu lebih flat dan lebih smooth. Jadi ini kita pun semua JBL speaker bakal ada presetnya di dalam semua network amplifier kita. Jadi dan ini softwarenya adalah software audio architect tadi. Nah ini juga salah satu yang penting karena kita punya GPIO di belakang amplifier itu. Jadi GPIO ini biasanya dipakai untuk kontak open atau kontak close biar fire alarm ya. Biasanya fire alarm kalau ada fire alarm system dia biasa pakai GPIO untuk mati atau nyalanya fire alarm. Nah, ceiling speaker kita itu datang di dua warna, jadi hitam dan putih. Dan kalau emang diperlukan untuk diwarnai sesuai dengan ceiling ya, sesuai dengan kebutuhan ceiling. Itu juga bisa di spray. Jadi biasanya orang bakal beli yang putih dan bisa di spray sesuai dengan warna ceiling itu. Tapi cuman perlu ditutup adalah cone-nya, jadi supaya cone-nya juga itu nggak kena cat gitu ya. Terus setiap ceiling speaker kita itu ada namanya tap selector. Jadi ini bisa diganti tap selectornya sesuai dengan kebutuhan, apakah mau pakai 8 ohms atau fault line. Dan kalau fault line pun itu dia bisa tap down ya wattage-nya. Terus ya seperti biasa kita juga pakai rotating mounting tabs atau dog ears, jadi bisa diinstal di ceiling dengan mudah. Ceiling speaker kita juga memakai koneksi ada koneksi loop through ya di ceiling speakernya itu di Phoenix connectornya. Nah loop through ini mungkin jelasin sedikit untuk gimana sih caranya connect loop through antara speaker ke speaker lain. Jadi bisa langsung di figure 7 nih di nomor 7 ini bisa lihat ini bisa langsung di paralel di input terminal sendiri atau bisa pakai loop through terminal. Oke. Nah perbedaannya adalah ketika kita pakai paralel input terminal dan ketika kita cabut, misalkan speaker 1 kita cabut nih Phoenix connection-nya, suara itu akan tetap jalan ke speaker 2, speaker 3, dan seterusnya. Tapi ketika Phoenix connector yang kalau kita misalkan pakai loop through terminal yang kita cabut dari speaker 1, suara ini nggak akan jalan ke speaker 2, speaker 3, dan speaker seterusnya. Karena konektornya mesti connect ke speaker dulu, baru loop through-nya bisa lewat ya berjalan. Karena ini cuma sekedar Phoenix connector aja. Nah, kita punya ceiling speaker juga datang dengan strain relief fitting ya. Jadi itu bisa kayak tighten kabelnya supaya kabelnya nggak loose dan nggak gampang copot Phoenix connectornya. Oke. Jadi kita ada software namanya Distributed System Design atau DSD. Ini juga software gratis. Ini untuk hitung seberapa sih ceiling speaker yang diperlukan di ruangan kita. Itu simple dan gampang. Mungkin kalau ntar ada waktu bisa saya tunjukkan. DSD. Nah, tadi kan digital nih sistemnya kan. Tapi kalau misalkan kita maunya budget atau cost effective option ya. Ini kita bisa pakai CSM32, CSA, CST, amplifier, dan speakernya mungkin CSS. Jadi ini adalah JBL commercial range atau commercial product. Jadi ini lebih analog system, semuanya pakai knob di depannya itu, tapi tetap bisa sesuai dengan kebutuhan. Jadi tetap ada paging mic-nya, tetap ada audio input-nya, tetap ada volume control-nya, dan bisa juga ke speaker. Tentu aja ini lebih murah karena ini yang commercial solution yang kita punya. Oke, tadi kita udah ngomongin soal lobby ya. Sekarang kita mau ngomongin soal boardroom. Ini yang lebih menarik ya. Untuk boardroom, kita mungkin punya unique requirement. Contohnya adalah kita mau menentukan input gain dari mikrofon kita supaya kita bisa mendapatkan suara yang baik tanpa noise atau tanpa suara ruangan misalkan. Terus kita juga mau supaya punya untuk automatic mixer. Jadi misalkan kita menyalain multiple banyak mikrofon bersamaan, tapi mikrofon itu akan auto adjust untuk cuma nyala atau cuma mikrofon itu akan menyala sendiri ketika ada orang yang berbicara ya. Jadi itu automatic mixer. Terus mungkin kita mau mix minus. Mix minus ini mungkin ini lebih tepatnya dibilang ketika pembicara itu, misalkan pembicara itu ada di mikrofon nomor 1, di atasnya dia adalah ceiling speaker nomor 1. Jadi ketika dia berbicara dari mikrofon nomor 1,
itu akan cuma dikirim ke speaker nomor 2 dan seterusnya, tapi suaranya dia itu nggak akan keluar di mikrofon di speaker nomor 1 ya. Jadi ini mix minus. Terus mungkin kita butuh high pass filter, ya, seperti biasa itu EQ, dan mungkin AD, acoustic echo cancelling untuk video conference. Jadi supaya suara kita lebih jernih didengar oleh orang lain di far end ya. Terus kita mungkin butuh VoIP atau voice over IP connection. Jadi dengan itu kita juga bisa pakai DSS Blue 103. Blue 103 ini DSP kita, jadi semua input dari mikrofon atau ya ini juga mikrofon ya, yang EKG CBL ini mikrofon juga, ini yang ditaruh di meja, ini akan masuk ke Blue 103 ya kan. Ya juga ada I/O-nya, ada I/O untuk mute juga untuk untuk CBL ini 301 masuk ke Blue 103, dan ketika ada Blue 103 akan dikirim ke CDI 4300 menggunakan BlueLink ya. Jadi BlueLink itu ada proprietary audio bus dari Harman, dan dari CDI outputnya langsung ke ceiling speaker. CDI ini amplifiers langsung ke ceiling speaker, oke? Jadi ada ceiling speaker, kita punya ada control 25, juga ada ceiling speaker di atas ada control 25 itu box speaker. Jadi ini yang seperti kita bilang tadi, kombinasi antara ceiling speaker sama box speaker, karena kita mau program suara program atau suara audio dari komputer itu keluarnya di ceiling speaker, di box speaker, sementara conference suaranya keluarnya dari ceiling speaker. Oke, ini BOM listnya nanti kita kirim. Oke, dari mikrofonnya, jadi ini CBL 201 dan 301 kelihatannya seperti ini. Dan CBL ini juga dia bisa mute, jadi ketika kita cuma touch aja di atas ini dia bisa mute juga, jadi programmable. Dan CBL ini datang dengan berbagai macam tipe untuk pickup pattern-nya ya. Jadi ada yang 301, ini 180 yang 360 derajat, terus 301 ada juga yang satunya lagi itu 270 derajat. Dan 201 itu 180 atau figure 8 lah ya. Jadi ini juga bisa dilihat dan bisa disesuaikan dengan meja yang kita punya di boardroom itu dan seberapa banyak orang yang duduk di boardroom itu. Oke. Tadi kita sempat ngomong BlueLink. BlueLink adalah koneksi audio bus dari Harman, digital audio. Ini antara device, basically satu BlueLink loop ini, karena ini ring topologi, satu loop ini bisa sampai 60 devices ya, 60 BlueLink device, jadi 60 amplifier, mixer, amplifier, sama DSP juga bisa. Dan antara satu device ke device lain bisa up to 100 meter. Jadi antara satu device lain 100 meter, device ini ke device ini bisa sampai 100 meter using Cat5, jadi pakai kabel Cat5e yang biasa ya. Dan ini bisa menghantarkan 265 channel. Oke, up to 250 channel at 48 kHz. Oke. Ini juga over redundancy. Jadi ketika misalkan kabel somehow misalkan dari amplifier ini ke amplifier ini kabel dicabut nih yang di tengah ya. Ini suara akan tetap datang kayak lewat arah satu dan arah yang lainnya. Jadi tetap ada redundancy di mana ketika ada satu kabel di tengah-tengah putus, suara itu akan tetap mengalir. Makanya kita perlu ring topologi. Jadi yang equipment yang terakhir harus balik ke equipment yang pertama. Nah ini di belakangnya Blue 103, itu kita ada ini BlueLink yang kita lihat tadi, ada input output. Jadi dari output ini masuk ke input di amplifier. Nah untuk misalnya ini amplifier yang terakhir, dari output amplifier yang terakhir masuk ke input balik di Blue 103 ya. Terus tadi kita ngomongin soal GPIO juga ada. Nah kita ngomongin soal VoIP ya. VoIP ini ada walaupun ini satu connection, tapi VoIP ini ada dua line. Jadi tetap line 1 dan 2 menggunakan satu connection. Dari Blue semua BlueSS kita juga kita punya I/O treatment. Jadi kita punya conferencing system juga ya, ada AC, dan kita punya crossover, terus dynamic, jadi ada ANC, ada compressor, ducker, gate, terus ada EQ, ada graphic parameter EQ,
kita punya FIR filter, ada summer, ada gain mixer, ada matrices, ada tools juga, ada kayak noise generation, untuk meter juga, dan kita juga punya delay. Jadi ini processing object yang ditawarkan di Sunweb London Audio Processor. Jadi semua BSS Sunweb kita ini processing audio processing treatment yang kita tawarkan. Nah, sekarang kita ngomongin soal, tadi kan kita perlu apa di boardroom ya. Salah satunya adalah kita perlu AEC. AEC itu apa sih sebenarnya? Simpelnya seperti ini ya, mungkin ini konsep yang gampang. Jadi ketika kita nelpon, ini ruangan kita ya, sebelah kiri ini ruangan kita. Kita nelpon misalkan ke orang, jadi kita ngomong, ruangan kita selalu near side, dan orang lain yang terima telepon itu far side, ya kan? Jadi di near side misalnya kita ada microphone, ada loudspeaker, ada echo canceller, ada telepon interface ya. Terus on the far side, misalkan dia menggunakan handphone, ya kan, nggak, untuk lebih mudahnya aja gitu kan. Nah, ketika orang ngomong dari far side, masukkan kita ke kita punya, keluar di kita punya speaker. Nah, kalau mikrofon kita kan juga pasti pick up suara yang keluar dari speaker itu kan. Jadi seperti yang kita lihat, orang nelpon keluar di speaker kita, akan masuk diterima di mikrofon kita, dan itu akan balik lagi ke orang di far side ya. Jadi orang itu bisa mendengar suaranya dia sendiri, tapi ada delay gitu. Ini cuma direct sound. Ditambah ketika kita punya surface in the room. Jadi itu mantul dulu suaranya, itu akan balik lagi nih ke orang yang lain. Jadi lebih parah lagi setelah bukan cuma suaranya dia satu kali, tapi suara dia ditambah dengan echo ruangan itu sendiri, ya kan? Nah, tujuannya AEC adalah ketika suara itu masuk, balik lagi ke mikrofon, suara orang dari far side itu masuk balik lagi ke mikrofon, itu akan dieliminate atau dibuang oleh DSP kita, seperti yang dilihat di sini. Jadi dia nggak akan balik lagi nih suaranya ke orang yang di far side, yang orang far side cuma bisa dengar suara yang kita bicarakan lewat mikrofon kita. Jadi ini adalah konsep AEC. Konsiderasinya adalah setiap mikrofon harus punya AEC channel, ya kan? Dan kita mesti punya reference juga untuk AEC, jadi untuk tahu far side itu ngomongnya, atau orang yang di telepon itu ngomongnya apa aja sih, gitu kan. Oke. Dan kita juga punya automatic mic mixer dan mix minus seperti yang kita bilang tadi. So automatic mic mixer itu basically auto mixer ya. Jadi auto mixer yang kita punya di BSS itu ada gain sharing, ada gated. Jadi perbedaan adalah kalau gain sharing, dia akan share gain-nya, jadi ketika satu bicara, gain itu gain-nya naik turun, bukan di mute mikrofonnya ya. Tapi kalau gated berarti mikrofonnya di mute ketika dia nggak bicara. Dan kita juga punya di auto mixer kita tetap ada namanya priority. Jadi contohnya kalau misalkan bos-bosnya atau VIP-nya ya, biasanya chairman yang mikrofonnya akan selalu terbuka. Jadi kapanpun chairman akan bicara, itu akan selalu terdengar ya. Jadi ini auto mixer yang kita punya juga. Ini adalah option lain. Tadi kalau kita pakai Control 25 buat frontal speaker-nya, kita juga bisa pakai CBT 50 atau CBT 100. Ini lumayan populer karena ini emang desainnya lebih kecil ya, lebih lurus juga, lebih gampang ditaruh di sebelah TV misalkan. Terus kalau sharing speaker kita mau yang lebih bagus, kita bisa pakai Control 40 dengan RBI teknologi. Untuk boundary microphone kita juga bisa pakai mikrofon ini untuk replace CBL 301. Oke, untuk kelas auditorium, tadi kan kita udah selesai ngomongin boardroom, sekarang kita ngomongin kelas auditorium. Ini consideration-nya ya, including kayak kita mau cover audience yang lebih besar, ruangan yang lebih besar. Jadi kita mau punya kemampuan untuk mendistribute audio di venue itu, dan mungkin di remote location atau di venue lain, ya kan, atau di ruangan lain. Oke. Terus kita punya lebih banyak input, oke, dan untuk bisa banyak requirement, contohnya mau gabungin atau splitting ruangan, biasanya banyak nih, kalau ballroom atau auditorium biasanya ada mau gabung ruangan, splitting ruangan, untuk dipisah, atau mau audionya ruangan lain. Nah, mungkin untuk kelas auditorium kita mau pakai mixer saatnya. Jadi dari mixer, kita di sini ada contohnya VI2000, itu dikirim ke Blue 806 Dante. Oke, kenapa sekarang kita pakai Dante, nggak pakai Blue Link? Karena masih ada sih Blue Link-nya
Blue 326 ya. Tapi mungkin kenapa kita pakai Dante? Mungkin karena kan tadi kita bilang kita mau kirim ini ke ruangan lain ya. Jadi mungkin ruangan lain itu lebih jauh dari 100 meter dan kita bisa kirim pakai Dante ya kan, lebih dari 100 meter. Jadi input itu akan masuk antara ke mixer atau bisa masuk langsung ke uh, uh, Blue 806 Dante. Dari Blue 806 Dante kita juga bisa kirim ke Blue 326. Blue 326 ini input output extender ya. Jadi dia bisa untuk masukin slot cut yang berbeda. Nah, mungkin untuk saat ini kita mau coba, atau kita mau pakai VTX V20 atau double 12 ya, this one. Nah, di mana kita mau pakai juga Crown iTech HD. Karena kita butuh power yang lebih kuat untuk powering VTX speakers ini, atau line array ini. Terus inputnya tadi kita kan kirim pakai Dante, so sekarang kita kirimkan pakai Blue 326. Nah, Blue 326 itu bisa pakai input atau output yang AES ya. Jadi kita bisa kirim ke iTech HD dengan menggunakan AES. Kan jadi ini inputnya menggunakan AES. Tapi kita misalkan punya ruangan-ruangan lain. Jadi kita punya under balcony delay system, kita punya ruangan subwoofer, kita punya stage lip. Nah, itu semuanya menggunakan Dante dikirimnya ya. Ke amplifier DCI 41250 yang di sebelah kanan. Nah, ini BOM listnya nanti saya kirim ini, BOM listnya. Nah, ini jadi apa aja sih yang kita pakai tadi di sistem itu. Jadi kita juga ada AC18 atau single 8 ini speaker. Terus kita punya ESP 618 which is single 8 subwoofer. VTX V20 itu double 10 speaker. Ini masih lebih oke ya. Kalau double 10 itu masih bisa dipakai buat dual 10 ya, masih bisa dipakai buat indoor atau auditorium ya kan. Nah, powernya kita kalau untuk VTX kita mau menggunakan iTech HD. Jadi ini amplifier sebelah kanan. Ini untuk lebih ke performance base. Jadi untuk performance base installation we usually use the iTech HD. Kalau yang sebelah kiri kita mau pakai yang 1250 tapi bukan yang N ya, karena kalau Crown DCI itu yang misalkan 41250M itu network itu cuma ada BlueLink, tapi kita mau pakai 41250 DA atau Dante. Karena tadi kan kita kirimnya pakai Dante suaranya kan. Untuk mixer kita bisa menggunakan SI Impact. Jadi SI Impact ini up to 80 channel. Jadi untuk mixnya dia onboardnya ada 32 input. Terus dia ada 40 DSP input channel, 31 output bus. Dan kita juga bisa extend SI Impact ini pakai ada breakout box-nya juga ya, pakai mandi. Ini juga salah satu bagusnya SI Impact itu ada 32x32 USB audio interface, jadi untuk multi-track recording sama playback bisa pakai ini juga. Tapi kalau misalnya kita mau pakai yang lebih besar, kita bisa pakai Soundcraft VF2000. Jadi the VI series ini datang dengan Pistonic functionality. Jadi Pistonic ini seperti yang kita bisa lihat di kiri ini, di kiri bawah. Bagusnya adalah ada button di atas LED screen ini ya. Jadi apapun yang kita adjust di knob atau button itu akan langsung terlihat di LED itu. Jadi kita nggak usah lihat layar lain. Jadi kalau misalnya mixer lain ya, kadang-kadang ketika kita adjust ke knob-nya atau buttonnya, itu karena buttonnya bukan di atas layar, kita harus lihat ke layarnya. Jadi itu jauh ya. Jadi misalnya buttonnya di bawah tapi layarnya di atas. Nah, ini Pistonic, ini bagusnya begitu. Kita juga ada fader glow teknologi, jadi fadernya itu bisa nyala sesuai dengan output channelnya. Juga ada vMix automatic microphone mixing. Tadi kita ngomong soal automatic mixing ya. Ini di dalam VI2000 juga ada automatic mixing untuk microphone. Oke. Ada microphone monitoring dari EKG, Shure dan Sennheiser juga. Ada lexicon, reverb dan delay juga. Jadi ini Soundcraft VI2000 bisa masukin mic input, AES input, dan output juga, dan AES output juga. Ini bisa dikonfigur sesuai dengan kebutuhan. Ada 2 double expansion slot juga untuk bisa masukin Aviom atau Madika.
Ini mini stagebook yang tadi kita bisa pakai. Mini stagebook juga bisa pakai buat SI Impact atau bisa buat dan yang sebelah kanan adalah compact stagebook buat VI. Nah, cut slotnya ini sama seperti yang tadi kita lihat di belakang mixer. Jadi untuk mudah untuk dikonfigurasi lah, boleh konfigurasi. Tapi kalau yang stagebook yang sebelah kiri, yang mini stagebook itu nggak bisa dikonfigurasi karena itu datangnya udah input dan outputnya udah fix ya. Tapi dua-duanya masih pakai MADI. Ini Blue 806 sama Blue 326 tadi yang kita ngomongin, kita pakai Blue 806 untuk DSP processing-nya. Jadi seperti bisa dilihat Blue 806 ada slot di belakangnya, ada Dante, ada BlueLink juga. Ya, jadi BlueLink itu tetap ada, kita bisa bridge between Dante sama BlueLink. Jadi misalkan kirim dari ruangan lain menggunakan Dante, tapi di ruangan ini menggunakan BlueLink, itu pun bisa. Oke, terus yang Blue 326 ini dia nggak ada DSP capability, tapi ini lebih ke input dan output expansion box saja untuk masukin input sama output card extra. Untuk opsi lain, kita juga bisa pakai VRX. VRX ini constant curvature, jadi curvature-nya itu nggak bisa, jadi curvature-nya nggak bisa dirubah ya. Jadi ini fix, angle-nya itu fix, dan kita bisa pakai untuk di auditorium juga. Oke, untuk tools dan learning resources, udah mau selesai nih presentasi saya. Yang pertama, kita juga bisa pakai JBL Prediction Software. Jadi Prediction Software ini buat speaker-speaker kita. Tadi kita bilang ada distributed system design, itu buat ceiling speaker, CBT, obviously buat CBT, VRX buat VRX, VRAC buat VRAC, line array calculator ini buat VRX yang baru, yang A-series, terus digital density analysis atau DDA ini buat IntelliVox. Kita juga punya control software, audio architect, performance manager, dan wind control. Semua software kita ini gratis. Selain software, kita juga punya Harman Pro University. Jadi Harman Pro University ini adalah website di mana kita bisa belajar tentang audio. Bukan cuma sekedar produk doang, tapi juga ada design dan programmer. Jadi kita bisa lihat sini salah satu contoh-contoh courses-nya ada programmer courses, ada design courses, dan ini bisa dipakai untuk afixa poin ya, untuk bisa afixa poin. Nah, ini gratis semuanya. Jadi bisa masuk dan register. Ini juga link-link untuk yang tadi, calculator. Oke, kita mau terima feedback dari kalian. Jadi kalau bisa feedback ini diisi, nanti ketika kita kirim link feedback sama presentasinya, tolong diisi biar kita bisa dengar apa sih yang mau didengar dari kalian, apa sih yang perlu kita perbaiki dari presentasi ini.